Selamat menikmati dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama tenang dan kita mendengarkan renungan firman Tuhan dari perikop bacaan yang telah kita baca bersama. Terdapat dalam Injil Markus 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Pada hari Kamis yang lalu, kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hari ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bawakan masih tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga, untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum lebih jauh masuk dalam renungan kita saat ini, sama kembali ke kisah kebangkitan Tuhan Yesus kurang lebih 40 hari yang telah berlalu. Saya mau katakan Bapak Ibu, jarak antara kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu ada 3 hari saja. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu dikuburkan, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Artinya bahwa untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah yang hidup, untuk membuktikan bahwa Yesus mengalahkan kuasa kegelapan, bahwa Yesus mengalahkan kuasa maut, untuk membuktikan bahwa Yesus menang dari kuasa apapun dalam dunia ini, Yesus hanya membutuhkan waktu selama 3 hari. Jadi untuk pembuktian, mematahkan apa yang orang-orang katakan, Yesus itu tidak akan bangkit, Yesus itu sudah juga masanya di kayu salib. Untuk membuktikan semua itu, Yesus hanya membutuhkan waktu selama 3 hari. Ada hal menarik Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Alkitab mencatat bahwa dari kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke sorga, rupanya membutuhkan waktu yang sepertinya agak lebih lama dibanding dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kematian dan kebangkitan Yesus hanya membutuhkan waktu 3 hari, maka kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke sorga membutuhkan waktu selama 40 hari. Kita setuju ya kalau 40 hari, buktinya nanti kita rayakan ketika 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara, Yesus membutuhkan waktu selama 40 hari untuk naik ke sorga. Namun sekali lagi, hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan Lucifer, untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menang dari kuasa maut. Ini perlu untuk kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kenapa Yesus hanya membutuhkan waktu hanya 3 hari saja untuk menyelamatkan dunia, untuk menyatakan kemenangannya, sedangkan Yesus butuh 40 hari 40 malam baru ia bisa naik ke sorga. Mari Bapak Ibu, kembali saya ajak Bapak Ibu membaca pada ayat yang ke-14, ayat bacaan kita saat ini. Saya baca dan kita perhatikan ayat 14 mulai. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ternyata disinilah soalnya Bapak Ibu, ternyata disinilah masalahnya. Kenapa Yesus harus membutuhkan waktu 40 hari sebelum ia naik ke sorga? Kalau kita melihat saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya sebelum ia naik ke sorga? Yang ia lakukan adalah menampakkan diri, dan menampakkan diri. Percaya dan membuat mereka percaya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka juga tidak percaya. Meskipun sudah kasat mata dilihat,
Mereka masih saja tidak percaya. Sudah banyak yang datang bersaksi, kita kami itu Tuhan Yesus, ilau tu nena oh. Bohong itu, hoax. Membuat sepenuhnya umat-umatnya saat itu, terkhusus ke-11 murid-muridnya, percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ini yang perlu kita renungkan saudara-saudara. Bahwa ternyata yang Yesus susah taklukkan saat itu adalah umat-umatnya sendiri, pengikutnya. Kalau itu si Lucifer, iblis, kuasa kegelapan, kuasa maut, hanya 3 hari Yesus sudah bangkit. Tetapi membuat percaya pengikutnya saat itu membutuhkan waktu 40 hari, 40 malam. Sebenarnya Bapak Ibu, ini menjadi soal bagi saya dan saudara. Ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara dalam kehidupan beriman kita saat ini. Karena peristiwa 40 hari 40 malam yang terjadi saat itu rupanya masih terjadi sampai saat ini. Di mana masih banyak pengikut-pengikut Yesus. Orang-orang yang katanya disebut orang percaya. Orang yang sudah diselamatkan. Tetapi kenyataannya belum sepenuhnya percaya akan kuasa Yesus. Kita semua percaya Yesus adalah Tuhan, bukan orang Kristen. Kayak dengap tidak tak ada percaya. Kita sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi yang belum sepenuhnya kita percaya, yaitu mempercayai kuasa Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ini yang masih kurang, mungkin masih 50-75%. Kalau percaya bahwa ada buktinya saudara-saudara, banyak buktinya. Kita masih ragu tentang kehidupan kita. Kita masih ragu tentang masa depan kita. Kita masih khawatir tentang apa yang kita alami, kondisi kita. Kalau masih ada pemikiran-pemikiran seperti ini, berarti kita belum sepenuhnya mempercayakan dan mempercayai kuasa Tuhan. Karena seharusnya saudara-saudara kita percaya bahwa kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan dan milik Tuhan sepenuhnya. Sejak saudara-saudara dibaptis, diberi nama-nama rohani, mulai saat itu Anda sudah terdaftar dalam kerajaan surga dan mulai saat itu Anda sudah menjadi milik Kristus sepenuhnya. Bukan cuma pada dunia kekekalan, tetapi ketika selama kita berada dalam dunia. Tetapi sekali lagi saya katakan, banyak yang terjadi, kita masih meragukan akan kuasa Tuhan dan belum mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan.